Bapak-bapak, ibu, saya kembali kepada yang tadi. Ekonomi syariah itu ada nggak? Ada. Tidak usah, eh, bukan tidak usah ya. Tidak hanya adanya secara normatif, seperti dalam ayat tadi tentang transaksi, ekonomi, ya, tentang aktivitas-aktivitas jual beli yang disampaikan dalam Al-Quran, yang diberikan contohnya oleh Nabi. Tapi hal yang sebenarnya sangat empirik dan historis, ya, yang bahkan sampai sekarang masih kita bisa lihat bekasnya, bukan bekasnya, tapi eksperimen itu adalah bukti sejarah bahwa satu dari 4 hal pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia hijrah ke Madinah adalah membangun pasar. Jadi ada 4 hal yang Nabi lakukan pertama kali ketika datang ke Madinah. Pertama, membuat masjid. Yang kedua, membuat konstitusi untuk hidup bersama. Itu yang disebut dengan Madinah Charter atau Piagam Madinah. Lalu yang ketiga, mempersaudarakan Ansor dengan Muhajirin. Karena pada masa itu primordialisme itu sangat tinggi. Setiap kelompok merasa dirinya paling hebat. Maka Rasul mengambil satu shortcut, ya, mengambil satu jalan pintas, yaitu antar suku itu dipersaudarakan. Supaya mereka berubah wawasannya tentang saudara. Bahwa yang namanya saudara itu bukan hanya yang satu suku, tetapi lebih luas dari itu. Dan yang keempat adalah membangun pasar. Yang menarik, ya ini untuk kita bicara, dan ini juga salah satu karakter dari ekonomi Islam, ya, karakteristik dari ekonomi Islam. Yang menarik ketika Rasulullah SAW membangun pasar di Madinah, saat itu di Madinah sudah ada pasar. Pasar yang para pelakunya itu rata-rata adalah kebetulan orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Mereka ahli ekonomi. Tapi Nabi melihat bahwa ternyata praktik yang terjadi di pasar itu sangat bertentangan dengan values atau nilai-nilai al-qiyamul akhlaqiyah yang dibawa oleh Islam. Pasar itu eksploitatif. Ya. Di situ terjadi proses ribawi yang luar biasa. Ada orang susah datang minjam uang 10, kata si pemodal di pasar itu, saya kasih kamu 10, sebulan lagi balikin 20. Terpaksa diambil, eksploitatif. Yang kedua, di situ ada prinsip non meritokratik, ya. Prinsip yang apa kalau bahasa kita itu? Prinsip yang mengedepankan otot, ya. Kuat-kuatan. Privilege. Privilege. Apa arti privilege? Di pasar itu ada orang-orang tertentu yang boleh membuka lapak dan boleh membooking tempat jualan, ya, lebih besar dari yang lain, ya. Bahkan kalaupun orang lain datang duluan tidak boleh menempati tempat itu, ya. Dia monopoli tempat itu, tempat yang paling strategis. Kenapa? Karena dia berasal dari suku yang terhormat. Karena dia berasal dari keluarga yang terpandang. Dia punya privilege. Ini juga tidak sesuai dengan Islam. Karena Islam itu menganut apa? First come, first serve. Pasar itu adalah ruang publik terbuka. Siapa yang datang duluan, dia boleh taruh di sana dagangannya. Semua orang punya kesempatan yang sama. Bahkan kalaupun ingin ditentukan tempat di mana berdagang, harus dengan proses yang transparan. Itu yang diinginkan oleh Rasul. Itu nilai yang dibawa oleh Islam. Lalu juga di pasar Madinah pada waktu itu sebelum ada pasar yang dibangun oleh Rasul, itu ada namanya Al-Kharaj. Al-Kharaj itu apa ya bahasa kita? Uang, apa tuh? Uang japrem kalau bahasa bahasa umum, jatah preman gitu ya. Jadi ada al-kharaj, pungutan-pungutan liar. Maka Rasulullah SAW kemudian membangun pasar. Lalu apa kata beliau pada saat membangun pasar itu? La tatahajjaru. Jangan ada proses-proses mengambil tempat dengan tanpa proses yang transparan. Wala yudrop alaikumul kharaj. Dan tidak boleh ada pungutan-pungutan liar. Tidak boleh ada eksploitasi. Semua harus transparan. Semua harus mengedepankan kejujuran.
dan kemudian pasar itu dibuka oleh Rasulullah SAW secara inklusif. Siapapun boleh berdagang di situ, apapun latar belakang agamanya, dari suku manapun, yang penting dia tunduk kepada aturan dan etika yang ada. Itu pasar Islam. Jadi ketika datang ekonomi Islam atau pasar Islam itu, pasar yang ada itu tidak dirubuhkan oleh Nabi, dibiarin aja hidup. Jadi pasarnya Yahudi itu biarin aja. Maka terbangunlah atau tercipta munafasah syihiyah, suatu kompetisi yang sehat. Orang kemudian memilih antara dua pasar itu. Mana yang lebih dekat dengan nilai-nilai keadilan. Mana yang lebih cocok dengan proses transaksi ketika tidak bisa dibayarkan oleh yang sama-sama oleh bank itu. Dan kemudian tidak lama, bahkan orang-orang Yahudi pun bertransaksi di pasar Nabi besar Muhammad SAW. Inklusif, tapi full of values. Dia terbuka, tidak ada pelang di situ. Ini adalah pasar Islam khusus untuk orang Islam, nggak ada. Terbuka, tapi ada values-nya. Siapapun yang hendak berbisnis di situ, dia terikat dengan values yang diberikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bapak-bapak dan ibu dan ananda semua, ini bukti empirik. Sampai sekarang masih terlacak dan kita masih tahu kalau kita ke Madinah itu diberitahu di sini tempat dulu pasarnya Rasul gitu. Ini pasarnya Rasul. Jadi itu bukti empirik, historik, ya, yang menunjukkan bahwa memang ada aktivitas ekonomi dengan nilai-nilai tertentu yang dibawa oleh Islam. Itulah yang dibahasakan dengan ekonomi Islam. Nah, ekonomi itu ada di dalam ruang muamalah. Kan kalau kita bicara tentang struktur, ya, berislam itu ada ruang akidah, ruang ritual ibadah, ruang muamalah. Kalau ruang akidah itu eksklusif. Memang itu hal terkait keyakinan, ya. Ruang ritual ibadah itu juga eksklusif. Artinya ya ibadah itu ritual ya buat umat Islam saja. Gak boleh misalnya atas nama misalnya kita kerukunan umat beragama, kemudian kita ajak teman kita yang non muslim untuk sholat Jumat misalnya, gak boleh. Atau kita hari Ahad pergi ke gereja ikut misa, itu gak boleh. Karena itu ritual ibadah. Tapi dalam ruang muamalah dimungkinkan kita sebagai umat Islam untuk berinteraksi secara sehat. Ya, untuk mencari kemaslahatan bersama, ya, dengan nilai-nilai yang memang dibawa oleh Islam yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertanyaan kedua, ekonomi Islam itu ada nggak? Ada. Values-nya jelas, ya, bukti historisnya ada, normanya pun bertebaran di dalam Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang kita harus lakukan untuk membangun ekosistem keuangan syariah itu? Tadi Bapak Rektor sudah sampaikan, sebenarnya ya, aktivitas ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai agama itu hidup di tengah masyarakat. Selama ini tidak pernah mati. Ya. Kalau misalnya kita mau sederhanakan, apa sih sistem ekonomi yang paling sederhana dalam Islam? Kalau proses berdagang, jual beli, berusaha, jawabannya adalah bagi hasil. Kalau kita bilang bagi hasil, ya itulah praktek yang ada orang jualan setiap hari, setiap saat itu. Ya bagi hasil, bagi untung. Itu yang paling sederhana. Artinya apa? Aktivitas ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang kita yakini, nilai-nilai agama, di situ ada keadilan, ada nilai-nilai empati, ada semangat untuk membantu orang lain, tidak semata mengejar profitabilitas atau keuntungan, tapi juga bagaimana ada peran sosial, ekonomi di situ, ada pemberdayaan orang-orang di sekitar kita dan seterusnya, itu tumbuh dan berkembang. Tapi ketika kita bicara dalam suatu konsep, ya, yang lebih besar tentang ekonomi syariah, maka kita berbicara tentang apa? Tentang langkah-langkah, ya, yang kita bisa lakukan bersama agar
ekosistem ekonomi syariah itu dapat terbangun dan kemudian dia semakin membesar dan menjadi bagian yang signifikan dari perekonomian nasional. Saya katakan perekonomian nasional karena memang semua aktivitas ekonomi di Republik ini itu harus bermuara untuk memperbesar kapasitas ekonomi nasional.